Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan tentang Chlorella sp sebagai sumber antibiotik dan antioksidan. Kelompok kami terdiri dari Flaviana Selin, NIM 002, Adinda Aurania Rizkita, NIM 006, Muhammad Zulfami Putra, NIM 027, Hanifah Syifa Kamila, NIM 048, Anissa Salsabila Prihandono, NIM 071, Dinan Gufrani Teddy, NIM 093, dan Janis Ketiarut, NIM 117. Chlorella sp termasuk dalam eukariotik tingkat rendah. Golongan sel eukariotik sendiri meliputi sel-sel pada tumbuhan, hewan, dan juga manusia. Sedangkan pada mikroorganisme yang berupa eukariotik tingkat rendah terdiri dari protista dan jamur mikroskopis. Mikroorganisme tersebut dikelompokkan sebagai eukariotik tingkat rendah dikarenakan belum ada pembagian tugas yang jelas pada sel-sel komponennya atau tidak memiliki struktur yang kompleks. Peranan secara umum dari jamur mikroskopis adalah dia sendiri merupakan makhluk utama dalam penghancuran bahan organik seperti selulosa, hemiselulosa, lignin, protein, dan senyawa pati dengan bantuan enzim, yaitu sebagai dekomposer atau pengurai, sehingga memiliki peran penting dalam nutrisi tumbuhan hidup dan juga dimanfaatkan dalam makanan, kedokteran, dan proses-proses industri. Fungsi juga dapat menyebabkan penyakit pada manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Jamur juga mengandung nilai gizi dan pengobatan karena memiliki rendah lemak, protein tinggi, dan vitamin, dan mengandung beberapa mineral dan elemen serta sejumlah serat makanan. Untuk protista sendiri, dia dikelompokkan menjadi 3, yaitu protista mirip tumbuhan atau algae, protista mirip hewan atau protozoa, dan juga protista mirip jamur. Protista mirip tumbuhan memiliki peranan secara umum adalah pada beberapa jenis alga dapat dikonsumsi menjadi makanan manusia karena mengandung sejumlah mineral, vitamin, dan karbohidrat dan juga dapat digunakan sebagai antibiotik. Untuk protista mirip hewan atau protozoa, dia sangat berperan sebagai mata rantai makanan untuk komunitas lingkungan akuatik, yaitu sebagai konsumen primer dan juga penting dalam keseimbangan ekologis pada banyak komunitas. Namun beberapa spesiesnya merupakan parasit. Dan untuk protista mirip jamur, dia sendiri merupakan kelompok dari protista jamur air dan juga jamur lendir. Peranannya adalah sebagai pengurai dan akan mengeluarkan enzim yang dapat memecah atau merombak senyawa organik yang dihasilkan organisme lain dan diserap produk rombakannya tersebut. Selanjutnya ada ganggang hijau atau chlorophyta. Chlorophyta merupakan organisme eukariotik yang merupakan protista mirip tumbuhan. Chlorophyta ini bersifat autotrof dan memiliki pigmen beraneka ragam seperti klorofil A dan B, karoten, dan xanthofil. Chlorophyta dinamakan ganggang hijau karena memiliki klorofil A dan B sebagai pigmen dominannya. Bentuk kloroplas dari chlorophyta ini pun bervariasi. Ada yang seperti mangkuk, spiral, dan bintang. Habitatnya pun bermacam-macam, ada yang tinggal di air tawar, tanah, maupun air laut. Namun mayoritas chlorophyta tinggal di air tawar. Selanjutnya ada klasifikasi dari chlorophyta itu sendiri. Ada terbagi berdasarkan sel dan pergerakannya, yaitu motil dan non-motil. Yang pertama ada chlorophyta uniseluler non-motil, contohnya itu ada Chlorella sp dan Colococcum sp. Ada juga chlorophyta uniseluler motil, contohnya Chlamydomonas sp dan Euglena viridis. Lalu ada chlorophyta berkoloni non-motil, contohnya Hydrodiction, dan ada juga chlorophyta berkoloni motil, contohnya Volvox globator. Selain keempat itu, ada juga chlorophyta berbentuk filamen, contohnya seperti Spirogyra atau Oedogonium. Dan terakhir ada chlorophyta berbentuk talus, contohnya Ulva lactuca atau Chara sp. Berikut ini adalah beberapa contoh dari chlorophyta. Ada Spirogyra, ada Volvox, dan Chlorella. Antibiotik merupakan obat-obatan yang melawan infeksi bakteri pada manusia dan hewan. Kata antibiotik sendiri diberikan pada produk metabolik yang dihasilkan suatu organisme tertentu. Oleh karena itu, antibiotik merupakan zat kimia yang dihasilkan oleh suatu mikroorganisme yang bekerja dengan cara membunuh bakteri atau dengan mempersulit bakteri untuk tumbuh dan berkembang biak. Untuk pemberian obatnya itu ada 3 cara. Pertama, secara oral, yang berbentuk pil, kapsul, dan liquid. Biasanya digunakan untuk mengobati sebagian besar jenis infeksi dari ringan hingga sedang di dalam tubuh.
Yang kedua, dengan cara topikal, yaitu krim atau salep. Biasanya sering digunakan untuk mengobati infeksi kulit dan infeksi mata atau telinga. Yang terakhir, pemberian obat secara injeksi. Biasanya digunakan untuk infeksi yang sudah sangat serius. Untuk contohnya, ini ada tertera pada tabel. Ada 6 contoh. Yang pertama itu ada penisilin, seperti penisilin, amoxicillin, dan fluxoxacillin. Yang kedua itu ada cefalosporin, contohnya seperti cefalexin, cefadroxil, dan cefavin. Yang ketiga itu ada aminoglycoside, seperti gentamicin, streptomycin, dan tobramycin. Kemudian untuk bagian selanjutnya akan berpusat pada dua kata kunci, yaitu antioksidan dan radikal bebas. Antioksidan adalah senyawa yang melindungi tubuh dari kerusakan yang ditimbulkan oleh radikal bebas. Radikal bebas sendiri adalah senyawa yang tidak stabil yang akan memberikan dampak negatif bila kadarnya terlalu tinggi di dalam tubuh. Paparan radikal bebas pada tubuh dapat menyebabkan berbagai jenis penyakit kronis, seperti diabetes, penyakit kanker, penyakit jantung, dan demensia. Radikal bebas dapat berasal dari dalam tubuh maupun dari luar tubuh. Radikal bebas yang dari dalam tubuh adalah radikal bebas yang terbentuk dari proses metabolisme, sedangkan radikal bebas dari luar tubuh berasal dari paparan asap, polusi, obat-obatan, dan atau pestisida. Sebenarnya tubuh manusia membentuk sistem perlindungan alami terhadap radikal bebas, tetapi jika antioksidan tersebut tidak menyimbangi radikal bebas dalam tubuh, bisa ditemukan juga senyawa antioksidan dalam berbagai buah dan sayur, dan berbagai jenis vitamin seperti vitamin E dan C. Berikut adalah senyawa yang memiliki sifat antioksidan. Ada flavonoid, polifenol, beta-karoten, lutein, lycopene, selenium, zinc, antosianin yang adalah zat warna pada buah dan sayur, serta vitamin A, C, dan E. Untuk vitamin D sendiri sedang dilakukan penelitian lebih lanjut. Kemudian ada makanan yang mengandung senyawa antioksidan, seperti dark chocolate, blueberry, strawberry, raspberry, biji-bijian, bayam, mangga, buah bit merah, dan suplemen antioksidan itu sendiri. Suplemen antioksidan, contohnya seperti suplemen glutathione. Glutathione sendiri adalah antioksidan alami dalam tubuh. Fungsi dari suplemen glutathione adalah untuk menambah kadar antioksidan di dalam tubuh. Harus diingat bahwa mengkonsumsi suplemen antioksidan, tidak hanya antioksidan glutathione, dengan dosis yang tinggi atau berlebihan dapat berisiko bagi kesehatan. Misalnya beta-karoten yang berlebihan untuk perokok dapat meningkatkan risiko kanker paru-paru. Kemudian di sini ada pengertian chlorella secara umum. Chlorella secara bahasa berasal dari kata chloros yang berarti hijau dan ella yang berarti kecil. Secara istilah, chlorella merupakan genus mikroalga atau ganggang hijau bersel tunggal yang hidup di air tawar, laut, dan tempat basah. Chlorella ini memiliki tubuh seperti bola atau elips dengan ukuran 2 hingga 12 mikrometer. Kemudian di sini ada klasifikasi dari Chlorella sp. Chlorella memiliki filum Chlorophyta, kelas Chlorophyceae, ordo Chlorococheales, famili Chlorelaceae, genus Chlorella, dan spesiesnya Chlorella sp. Kemudian ada beberapa komposisi yang terkandung dalam chlorella. Pertama adalah vitamin. Lalu dalam chlorella terkandung serat sekitar 10 hingga 30%. Selanjutnya, chlorella mengandung asam lemak tak jenuh seperti omega 3 dan omega 6. Lalu chlorella juga mengandung antioksidan dan memiliki komposisi mineral sel yang terkandung sekitar 10%. Lalu ada sekitar 50% protein yang terkandung dalam chlorella, dan terakhir ada CGF atau chlorella growth factor. Selanjutnya kita akan membahas tentang potensi chlorella sp sebagai produsen antibiotik. Adanya senyawa-senyawa metabolit sekunder pada chlorella menjadikan chlorella ini berpotensi sebagai produsen antibiotik. Di antaranya yaitu yang pertama adalah chlorelin. Bermanfaat sebagai antimikroba dan mampu melawan bakteri gram positif maupun gram negatif. Kemudian ada senyawa alkaloid yang akan mengganggu komponen penyusun peptidoglikan sel bakteri sehingga lapisan dinding sel tidak terbentuk secara utuh dan menyebabkan kematian sel. Kemudian ada senyawa flavonoid yang termasuk golongan senyawa fenol yang dapat mengubah tegangan permukaan sehingga merusak permeabilitas selektif dari membran sel mikroba yang menyebabkan keluarnya metabolit penting.
Kemudian senyawa tanin akan berikatan dengan prolin yang kaya akan protein membentuk suatu kompleks, menyebabkan protein leakage sehingga terjadi kerusakan dinding sel bakteri dan mengakibatkan kematian bakteri tersebut. Kemudian ada saponin yang akan medenaturasi atau merusak protein dan merusak membran sel bakteri, atau dengan kata lain mengganggu tegangan permukaan dinding sel dan akan menyebabkan kematian dari sel bakteri tersebut. Kemudian yang terakhir adalah monoterpen dan seguiterpen yang termasuk komponen minyak atsiri akan mengganggu proses terbentuknya membran atau dinding sel sehingga tidak terbentuk atau tidak terbentuk dengan sempurna. Selain berpotensi sebagai produsen antibiotik, klorela juga berpotensi sebagai produsen antioksidan alami karena ada beberapa senyawa metabolit sekunder sebagai berikut. Yang pertama adalah karotenoid. Sebagai antioksidan sekunder, dapat berfungsi menangkap radikal bebas dan menghentikan pembentukan radikal bebas. Karotenoid juga dapat digolongkan sebagai antioksidan tersier karena dapat memperbaiki kerusakan sel yang disebabkan oleh radikal bebas. Flavonoid berlaku sebagai antioksidan sekunder karena sifatnya sebagai akseptor yang baik terhadap radikal bebas dengan menangkap ROS secara langsung, mencegah regenerasi ROS, dan secara tidak langsung dapat meningkatkan aktivitas enzim antioksidan seluler. Kemudian ada tokoferol sebagai antioksidan primer yang dapat mencegah penuaan pada sel-sel kulit akibat interaksi molekul radikal bebas dengan kulit. Kemudian ada fenol sebagai antioksidan primer yang berperan melindungi sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas sehingga mencegah proses inflamasi dan peradangan pada sel tubuh, serta dapat menghambat penuaan dini. Kemudian ada saponin yang membentuk spesies reaktif seperti hidroperoksida dan superoksida sebagai antioksidan primer sehingga menghambat pembentukan lipid peroksida. Yang terakhir ada tanin yang berfungsi sebagai antioksidan primer untuk mencegah kerusakan oksidatif DNA dengan dua cara, yaitu mengikat logam terutama besi dan secara langsung akan membasmi radikal bebas. Dengan bantuan perkembangan teknologi, klorela kini mudah didapat dalam bentuk suplemen. Contohnya Sun Chlorella, suplemen kesehatan dalam bentuk sediaan tablet yang terbuat dari Chlorella pyrenoidosa. Kandungan utama dari klorela Sun Chlorella ini adalah CGF atau Chlorella Growth Factors. CGF hanya dapat ditemukan di alga jenis Chlorella. CGF adalah kompleks nukleotida peptida yang ditemukan dalam nukleus setiap sel Chlorella. Asam nukleat yang ada pada CGF dapat meningkatkan kesehatan dan regenerasi sel sehingga mampu merangsang produksi dan perbaikan jaringan tubuh. Klorela sendiri mengandung protein, asam amino, klorofil, vitamin mineral, dan beta-karoten yang berpotensi sebagai antioksidan. Potensi sebagai antioksidan ini dibuktikan dalam salah satu riset yang dilakukan oleh Universitas Jenderal Sudirman. Penelitian ini dilakukan dengan pemberian Sun Chlorella pada tikus yang diinduksi karbon tetraklorida atau CCl4 yang dapat menyebabkan kerusakan pada hati. Hasilnya terbukti bahwa terdapat efek hepatoprotektif yang berasal dari kandungan karotenoid dari Sun Chlorella. Mekanisme antioksidan dari karotenoid dalam hal ini beta-karoten akan mencegah dan menghentikan rantai oksidasi sel. Berdasarkan hasil penelitian, klorela memiliki senyawa aktif klorelin yang dapat berpotensi dimanfaatkan sebagai antibiotik. Aktivitas antibiotik klorela diperoleh dari biomasa karena adanya kandungan asam lemak di dalam klorela dan juga diketahui mampu melawan bakteri gram positif seperti Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes maupun bakteri gram negatif seperti Klebsiella pneumonia dan Escherichia coli. Namun, mekanisme asam lemak dari mikroalga klorela ini belum sepenuhnya diketahui dan perlu penelitian yang lebih lanjut. Tetapi, ada beberapa bukti efek asam lemak seperti pada kerusakan membran sel bakteri dan penghambatan sintesis asam lemak dari bakteri. Oleh karena itu, perlu penelitian yang lebih lanjut dan sampai saat ini pun belum ada produk antibiotik yang diproduksi atau dipasarkan dari klorela itu sendiri. Berikut adalah daftar pustaka dari berbagai informasi yang kami ambil dari berbagai jurnal dan buku. Sekian presentasi dari kami.
Terima kasih.